Kaisar Naga Part 68. Edisi ke-671 hingga 680. Dengan suara serak cerita dimulai. Di sisi lain, Markis Chang Yun kembali ke divisi penindasan iblis. Dia mengirim seseorang untuk memanggil kembali dua pembunuh iblis tingkat bayangan, Lu Luo dan Song Seng. Keduanya sedikit tertekan, lagi pula, mereka belum mencapai apapun. Tuanku, kami mendengarkan Anda dan tidak berani mendekat. Tetapi setelah merasakannya cukup lama, kami tidak mendeteksi informasi yang berguna. Ketika kami hendak mendekat untuk melihat, Anda memberi kami perintah dan memanggil kami kembali. Lu Luo melangkah maju, ekspresinya agak tidak berdaya. Saya sudah menemukan alasannya, jadi tidak perlu membuang waktu di sana. Markis Chang Yun melambaikan tangannya. Sekarang, yang harus kita waspadai adalah seorang setengah orang suci yang berada di kota kekaisaran, mengendalikan cincin batu hitam, dan dapat mengubah orang menjadi iblis. Selain itu, dia telah mencapai tingkat kesempurnaan setengah orang suci bawaan. Lu Luo dan Song Seng menghirup udara dingin secara bersamaan. Kesempurnaan setengah orang suci bawaan. Ini. Jika ini ditempatkan di kota kekaisaran, itu pasti sudah menjadi pusat kekuatan tingkat pertama, kan? Baik itu Kasim Han, Meng Lianying, Wu Zhenyuan. Mereka semua hanya setengah orang suci yang diperoleh. Meskipun sangat dekat dengan setengah orang suci bawaan, alamnya tidak pernah naik. Penguasa iblis malam benar-benar telah mencapai level ini, luar biasa. Keduanya terdiam lama, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Rasa kaget ini benar-benar terlalu dalam. Organisasi iblis malam datang dan pergi tanpa jejak, yang sangat aneh. Selain itu, mereka memiliki penguasa yang begitu kuat. Jadi, jelas bahwa divisi penindasan iblis kita akan mengalami lebih banyak ujian di masa depan. Tidak hanya akan ada tekanan dari iblis malam, tetapi juga dari istana. Di masa depan, tidak peduli kesalahan apapun yang kita buat, kesalahan itu mungkin akan diperbesar berkali-kali lipat. Chang Yunho melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, Lin Shen memang telah memenangkan reputasi yang mendalam bagi kita dan membuat divisi penindasan iblis kita mendapatkan kembali hati rakyat, tetapi ini bukanlah tiket emas untuk kekebalan dari kemah-teihan. Mulai sekarang, sistem rotasi akan dibatalkan. Pastikan semua keselamatan di dalam dan di luar kota kekaisaran untukku, dan kurangi jumlah kejadian aneh menjadi kurang dari 5 per bulan. Ya, Song Seng dan Lu Luo berlutut lagi. Yang disebut kejadian aneh adalah kejadian yang gagal membunuh praktisi tepat waktu, menyebabkan mereka berubah bentuk menjadi monster dan mendatangkan malapetaka di semua sisi. Jika tingkat bahaya pihak lain diketahui sebelumnya dan mereka dibunuh terlebih dahulu, mereka tidak akan diikutsertakan. Bahkan ketika upacara pemujaan leluhur akan dimulai, pada waktu yang paling ketat, Chang Yunho hanya mengaturnya agar tidak lebih dari 10 kejadian aneh per bulan. Sekarang, standar yang paling ketat telah digandakan lagi. Jelas, ini adalah ujian besar bagi semua pembunuh iblis. Namun, dari atas ke bawah, semua orang tidak menyesal. Setiap pembunuh iblis, tidak peduli apa niat awal mereka untuk bergabung dengan divisi penindasan iblis, ditaklukkan oleh pesona pribadi Chang Yunho. Jika Anda bertanya, siapa yang dapat menyerahkan semua ketenaran dan kekayaan dan melayani orang-orang dengan sepenuh hati, hanya Chang Yunho. Karena itu, semua orang sangat mengagumi dan menghormatinya. Bagi Chang Yunho, kelompok pembunuh iblis ini bersedia mengorbankan hidup mereka dan memimpin dengan memberi contoh. Ketika Lu Luo dan Song Seng turun, Chang Yunho berkata dengan tenang, Shadow, bagaimana penyelidikannya? Kami telah mengunci daftar 7 orang, termasuk 5 pembunuh iblis tingkat pemusnahan dan 2 pembunuh iblis tingkat pertempuran. Shadow terdiam lama dan berkata, setiap pembunuh iblis tingkat pemusnahan dipilih dengan cermat oleh kami setelah menyelidiki semua latar belakangnya. Kami tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berbalik melawan kami. Pengkhianat, bunuh mereka jika kalian mau. Mata Chang Yunho dingin, sejak kemarin, divisi penindasan iblis kita telah didorong paksa ke tingkat yang baru. Kita tidak takut pada musuh eksternal, tetapi, menusuk dari dalam dapat dengan mudah menempatkan kita dalam bahaya. Ya, Tuan, Shadow mengangguk, dan sosoknya melesat dan menghilang langsung ke dalam kehampaan. Dia selalu seperti ini, tidak omong kosong, dan selalu melakukan segala sesuatunya dengan ringkas. Pada saat yang sama, Shadow juga orang yang paling dipercaya Chang Yunho.
Setiap kali diserahkan kepadanya, itu dapat diselesaikan dengan sempurna. Kali ini, dialah yang secara alami akan membunuh pengkhianat itu. Kuil Jinyin, Lin Sen, Buddha kecil, dan kepala biara Puhui duduk di ruang samping, mengobrol bersama di bawah cahaya lilin sepanjang malam. Minum teh dan berdiskusi, itu cukup menyenangkan. Kepala biara ingin menyebarkan ajaran di dunia yang kacau ini, sehingga semua orang dapat bertobat dan mempelajari kitab suci Buddha. Ini pada dasarnya dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap energi spiritual terlarang. Hanya berbicara tentang hal ini, kepala biara sangat saleh. Untuk negara dan rakyat. Lin Sen langsung menyanjung, tapi, aku tidak tahu syarat apa yang dibutuhkan untuk pindah ke Gunung Qianfo. Akhirnya dia bertanya dengan santai sambil menatap dengan waspada. Syarat, kepala biara Puhui tersenyum dan menggelengkan kepalanya, apa syaratnya? Selama hatimu tulus, kamu bisa pindah kapan saja dan di mana saja. Buddha kita selalu peduli pada semua orang di dunia, dan aku telah menganggapnya sebagai tanggung jawabku untuk melindungi semua orang. Aku hanya menyesal bahwa kekuatan bertarungku tidak cukup untuk menghilangkan semua keanehan. Dia mengganti topik pembicaraan, tapi, muridku, Yanxin, memiliki kemampuan ini. Buddha kecil itu dengan cepat menyatukan kedua tangannya dan melafalkan nama Buddha. Memang, sejak pertama kali aku melihat Buddha kecil, aku merasa bahwa anak ini sangat menjanjikan dan pasti akan meninggalkan jejak yang kuat di benua 9 surga di masa depan. Dia bahkan akan menjadi nama yang tidak akan pernah luput dari buku-buku sejarah di masa depan. Tentu saja, kemampuan untuk membina murid yang begitu bangga seperti Buddha kecil juga tidak terlepas dari kontribusi kepala biara. Seperti kata pepatah, guru yang baik dan teman yang baik membuat hidup menjadi lengkap, kepala biara pastilah guru yang baik. Mengenai teman yang baik, saya, Lin Sen, ingin berteman dengan Buddha kecil. Lin Sen mengambil cangkir teh dan menyanjung mereka, yang membuat mereka berdua pingsan. Baik kepala biara Puhui maupun Buddha kecil biasanya tinggal di Gunung Qianfo dan menemani kitab suci Buddha sepanjang hari. Kapan mereka disanjung begitu hebat? Bahkan jika itu sanjungan, itu terlalu berlebihan. Namun, harus Anda katakan, sanjungan semacam ini memang berguna. Setidaknya, senyum di wajah kepala biara Puhui tidak pernah hilang. Selain itu, Buddha kecil itu masih muda dan tidak berpengalaman, jadi dia senang dipuji seperti ini, tetapi dia agak pendiam. Bagaimanapun, anak muda peduli dengan reputasi mereka dan tidak boleh menunjukkan terlalu banyak rasa puas diri, yang memang agak sembrono. Teman kecil Lin Sen, jangan meremehkan dirimu sendiri. Kepala biara Puhui menghela napas, sejujurnya, teman kecil Lin Sen jelas merupakan jenius termuda dan paling berbakat yang pernah kulihat. Dia bukan hanya seorang ahli binatang buas 3 kehidupan, tetapi dia juga sangat kuat. Kuncinya adalah dia berpikiran terbuka, dan melakukan perbuatan baik. Ini disebut timbal balik. Mata Lin Sen berbinar dan hatinya membara. Setelah mengobrol begitu lama, mereka akhirnya berbicara tentang bisnis. Lin Sen menunjukkan senyum yang sangat enggan, alisnya berkerut, dan selalu ada sedikit kekhawatiran di matanya. Tuan Kepala Biara, Anda tidak tahu, saya sebenarnya adalah seorang pejuang fisik yang ditunda oleh Raja Binatang. Oh, apa maksud Anda? Kepala Biara Puhui tampak penasaran. Bahkan Buddha kecil pun terkejut. Jelas, mereka semua ingin tahu mengapa Lin Sen mengatakan itu. Seorang Raja Binatang 3 kehidupan jelas merupakan eksistensi teratas bahkan di seluruh benua 9 surga. Sepanjang sejarah, berapa banyak Raja Binatang 3 kehidupan yang ada? Bakat yang mengerikan seperti itu, dimanapun ia ditempatkan, akan dikagumi. Tetapi dia mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah seorang pejuang fisik yang tertunda. Bahkan jika seorang pejuang fisik memiliki kekuatan tempur yang kuat, dia tetap tidak semulia seorang Raja Binatang. Buddha kecil, kamu 1 tahun lebih muda dariku, jadi aku akan memanggilmu saudaraku. Aku 1 tahun lebih tua, jadi kamu bisa memanggilku Saudara Sen. Lin Sen menghela nafas, sama sekali tidak malu. Dia melingkarkan lengannya di bahu Buddha kecil dan mendesah, saudaraku, apakah menurutmu bentuk badanku enak dipandang? Ya, Buddha kecil menahan diri untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat mengucapkan kata Saudara Sen. Jelas, gaya lawan bicaranya dengan kebiasaan Jianghu membuatnya sedikit tidak nyaman. Meskipun begitu, Lin Sen bukanlah seorang pejuang fisik,
tetapi dia dapat bersaing dengan dirinya sendiri dalam hal fisik. Jika ini tidak enak dipandang, lalu apa yang bisa enak dipandang? Sebenarnya, aku juga punya rahasia. Lin Sen mendesah. Pada awalnya, kakekku mengajariku untuk berlatih, dan aku mengatakan kepadanya bahwa aku sebenarnya lebih suka menjadi seorang pejuang fisik, tetapi aku menghadapi dua masalah besar. Pertama, aku terlalu berbakat dalam menjinakkan binatang buas, dan kedua, tidak ada metode pelatihan fisik yang cocok untuk kulatih, jadi masalah ini tertunda. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya lagi. Sekarang, aku akhirnya cukup berhasil dalam menjinakkan binatang buas, dan aku bisa menenangkan diri untuk melatih badanku. Tetapi bagaimanapun juga, aku masih menderita karena kurangnya metode yang cocok, jadi aku hanya bisa mengesampingkannya. Untuk ini, aku khawatir tentang berapa lama. Lin Sen memejamkan matanya, memperlihatkan sedikit rasa sakit yang pas. Kepala biara Puhui adalah orang yang cerdas. Meskipun pihak lain tidak menunjukkannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Jika orang di depannya adalah orang lain, dia pasti akan berpura-pura bingung. Tapi, Lin Sen adalah penyelamatnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Temanku, jika kamu tidak keberatan, kamu dapat memasuki Gunung Seribu Buddha milikku dan berlatih seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan ini. Setelah kamu menguasainya, kamu akan menjadi sangat kuat." Buddha kecil itu mengangguk. Dia sedikit bingung dengan panggilan Lin Sen sebelumnya. Sekarang setelah Lin Sen menyebutkan bahwa dia kekurangan teknik, dia benar-benar berpikir bahwa dia harus memberikan seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan kepada pihak lain untuk berlatih. Meremehkan. Apa maksudmu dengan meremehkan? Aku datang ke kuil Jinyin kali ini hanya untuk seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan ini. Lin Sen berpikir demikian dalam hatinya, tetapi dia menunjukkan sedikit keterkejutan di permukaan ini. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Aku belum memotong hati fana milikku. Jika aku dengan gegabah memasuki Gunung Seribu Buddha, itu hanya akan menjadi penghujatan terhadap Buddha. Anak ini, dia mendapat keuntungan dan masih bertingkah imut, kepala biara. Puhui terbatu kering dan melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa, jadilah murid luarku di Gunung Qianfo. Kamu tidak perlu mencukur rambutmu dan menjadi biksu, kamu tidak perlu mengikuti aturan agama Buddha, cukup gelar, semuanya sama seperti sebelumnya." Tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Begitu dia berubah menjadi iblis, seluruh kuil Jinyin dan semua murid Gunung Qianfo akan berada dalam masalah. Ini adalah bantuan yang luar biasa. Bantuannya begitu besar sehingga bahkan kepala biara Puhui tidak bisa berpura-pura bodoh. Memikirkannya dengan hati-hati, dalam hal anugerah penyelamat hidup ini, seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan belaka bukanlah apa-apa. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa pihak lain memiliki hati yang baik dan bersedia menyelamatkan orang-orang. Dan Lin Sen, sebagai pengendali masa depan divisi penindasan iblis, benar-benar rasional. Jika keterampilan itu diteruskan kepadanya, tidak perlu khawatir apakah dia akan membawa bencana bagi dunia di masa depan. Jika demikian, Chang Yunho akan menjadi orang pertama yang tidak memaafkannya. Kalau begitu, aku berterima kasih kepada kepala biara. Lin Sen langsung berlutut dan bersujud kepada kepala biara. "Temanku, tolong berdirilah dengan cepat." Kepala biara Puhui dengan cepat membantu Lin Sen berdiri. "Aku telah mencatat semua latihan dalam buku ini. Kamu hanya perlu membukanya dan itu akan secara alami masuk ke dalam pikiranmu." Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan sebuah buku kepada Lin Sen. Di sisi lain, Buddha kecil itu juga tersenyum. "Jika kamu memiliki pertanyaan tentang jalan kultivasi, kamu dapat bertanya kepadaku kapan saja. Selama aku tahu, aku akan menceritakan semuanya kepadamu dan tidak akan menyembunyikan apapun." Lin Sen menundukkan kepalanya dan melirik buku itu. Buku itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan ada banyak pola Buddha terukir di bagian luarnya. Kepala biara Puhui menatapnya dengan saksama hingga buku itu berada di tangannya selama lebih dari 3 tarikan napas tanpa reaksi apapun. Kemudian dia menarik kembali matanya dan akhirnya menenangkan pikirannya. Dia meletakkan beberapa pola Buddha di buku ini. Jika orang yang memegang buku itu memiliki hati yang jahat atau terkikis oleh energi spiritual terlarang, pola Buddha itu akan otomatis terbakar. Buku itu juga akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Ini untuk memastikan bahwa buku itu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang jahat.
Lin Sen ditemani oleh aura terlarang. Meskipun kepala biara Puhui berterima kasih padanya, dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Melihat bahwa dia berhasil mengambilnya di tangannya, sebuah batu besar di hati kepala biara Puhui akhirnya jatuh. Baguslah, kamu baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih. Lin Sen memberi hormat kepada kepala biara Puhui lagi. Sebenarnya, dia benar-benar ingin bertanya tentang metode latihan Vajrapani yang kuat. Tetapi dia merasa bahwa dia terlalu tiba-tiba, jadi dia menahannya untuk saat ini. Tunggu dan tanyakan kepada Buddha kecil secara pribadi. Buddha kecil itu tidak tahu tentang urusan duniawi, memiliki pemikiran yang sederhana, dan memiliki hasrat dan keadilan. Selama dia dengan tulus bertanya, dia harus mengajarinya. Selain itu, bukankah untuk orang-orang di dunia dan orang-orang biasa aku mempraktikkan ini? Kaisar guguk itu membunuh saudara laki-laki dan ayahnya, yang sudah merupakan ketidaksetujuan besar dunia. Aku bertekad untuk menggulingkannya, bukankah ini keadilan? Aku memiliki keadilan di badanku, jadi wajar bagiku untuk mempraktikkan ini. Mengenai apakah aku bisa mempelajarinya, Lin Sen tidak pernah khawatir tentang ini. Jika kamu ingin berbicara tentang bakat dan pemahaman, maka aku tidak akan mengantuk. Aku tidak membual, seharusnya tidak ada seorang pun di seluruh benua Jiutian yang lebih berbakat dariku. Bahkan jika ada, aku belum pernah bertemu dengannya. Kalau aku belum ketemu dia, itu nggak masuk hitungan. Saya ingin tahu apa yang akan dilakukan kepala biara selanjutnya. Lin Sen mendongak dan bertanya, saya sekarang adalah anggota Gunung Qianfo. Meskipun saya belum benar-benar mencukur rambut dan mencukur, hati saya terhubung erat dengan Anda, jadi saya juga sangat ingin tahu tentang perkembangan Gunung Qianfo di masa depan. Kami awalnya ingin berkhotbah di kota kekaisaran kali ini. Kepala biara Puhui mengatakan ini dan tiba-tiba berhenti. Pandangannya tertuju pada Buddha kecil dan berpikir sejenak, Yansin, keluarlah dan siapkan makanan untuk kami. Ya, Buddha kecil tidak meragukannya dan berjalan keluar dari ruang sayap. Mengirim Buddha kecil pergi, Lin Sen melihat pemandangan ini dan hatinya terguncang. Mungkinkah kepala biara Puhui akan memberitahunya beberapa rahasia penting selanjutnya? Lin Sen, aku harus memberitahumu sesuatu. Kepala biara Puhui menarik napas dalam-dalam, awalnya, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang ini, tetapi karena kamu telah bergabung dengan Gunung Seribu Budaku dan merupakan pewaris masa depan divisi penindasan iblis, aku akan berbicara terus terang. Kepala biara, katakan saja. Lin Sen tampak serius. Dia dapat mendengar dari percakapan dengan pihak lain bahwa ini pasti masalah besar. Tidak ada ruang untuk kebingungan. Sayangnya, aku baru menyadari apa batu hitam yang kamu sebutkan setelah aku melihatnya. Sejujurnya, sejak Yansin masih kecil, sebuah batu hitam terbang ke dantiannya dan menghilang di dalamnya. Itu sangat hati-hati. Sejumlah besar energi spiritual terlarang mekar di batu hitam itu, yang sangat kaya dan jahat. Bahkan ada jejak kesadaran di dalamnya, ingin menempati badan Yansin. Kepala biara Puhui tidak menyembunyikan apapun saat menghadapi Lin Sen. Karena dia tidak bisa menangani masalah ini, dan cepat atau lambat dia akan menyerahkannya kepada divisi penindasan iblis. Dan sekarang, Lin Sen bergabung dengan Gunung Seribu Buddha, meskipun itu hanya situasi lisan. Kedua, aku mewariskan seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan kepadanya. Ditambah lagi, dia adalah pengendali masa depan divisi penindasan iblis. Pada saat ini, aku telah dengan jelas memikirkan dengan saksama tentang apa yang telah aku usulkan. Mungkin, pihak lain benar-benar dapat membantuku menyelesaikannya. Maksudmu, ada juga batu hitam di badan Buddha kecil. Lin Sen terkejut, matanya tampak sedikit ragu. Jadi, bukankah dia sama denganku? Lin Sen tiba-tiba teringat saat dia berada di penjara Tianzi, ketika dia menyerap kekuatan batu hitam di sarkofagus perunggu, dua kesadaran berkomunikasi dalam benaknya, yang satu adalah bintang bencana itu sendiri, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua. Saat itu, lelaki tua itu memanggilnya Tuan Muda. Jelas, statusnya sangat mulia. Dari percakapan antara keduanya, Lin Sen tahu bahwa mereka berasal dari suku yang sama. Selain itu, mereka dapat menempati badan orang lain. Namun mungkin karena bakatnya, bintang bencana itu berubah pikiran setelah memasuki badannya. Ia bersedia menjadi anteknya dan membantunya berlatih. Namun, ini berlaku untukku,
tetapi belum tentu berlaku untuk yang lain. Misalnya, Buddha kecil. Ia adalah calon kepala biara Gunung Qianfo. Ia terkenal dan berkuasa. Siapa yang mengira bahwa ia sebenarnya memiliki bintang bencana di badannya? Ya, kepala biara Puhui tersenyum pahit. Tidak hanya itu, bintang bencana di badannya sesekali menerobos segel. Baru 3 jam yang lalu, aku baru saja bertindak dan menyegel kesadaran di badannya. Namun, aku juga menyadari bahwa semakin sulit untuk menyegelnya. Tidak seorang pun tahu seperti apa situasinya di masa mendatang. Dalam keputusasaan, aku hanya bisa menaruh harapan terakhirku pada divisi penindasan iblis, berharap divisi penindasan iblis dapat membantuku menekan batu hitam di badannya. Kepala biara, ceritakan padaku secara terperinci seperti apa batu hitam itu. Lin Shen mendekat, dan ia menyadari bahwa masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Batu hitam itu hanya seukuran jari, dan menyegel kesadaran yang sangat jahat, seolah-olah dia adalah sumber dari semua dosa dan bencana. Setiap kali dia muncul, dia akan melepaskan aura terlarang yang kuat, yang membuat orang takut padanya. Kepala biara Puhui mendesah, awalnya, setiap kali aku menyegelnya, itu bisa bertahan selama beberapa tahun, tetapi kemudian, benda itu semakin sering terlepas dari segel, dan aku mulai merasa tidak dapat melakukan apapun. Lin Shen mendengarkan sambil mengamati perubahan bintang bencana di badannya. Benar saja, setelah mendengar ini, bintang bencana berubah menjadi bentuk manusia. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki tanduk di kepalanya. Dia berada di ruang ilusi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Tuan, kurasa, sangat mungkin aku telah bertemu dengan orang-orangku." "Orang-orangmu? Suku apa kalian?" Lin Shen bertanya kembali dengan kesadaran. "Baiklah, aku tidak bisa memberitahumu ini untuk saat ini, tetapi Tuan, yakinlah, kesetiaanku kepadamu terbukti bagi semua orang. Aku adalah antekmu yang paling setia, dan aku tidak akan pernah memiliki sedikit pun niat untuk menyakiti siapapun." Pemuda itu sedikit malu-malu, tapi, biarkan aku menyentuhnya nanti, dan semuanya akan jelas. "Apakah kau lawannya?" Lin Shen curiga. Bagaimana jika lawannya lebih kuat dan lebih maju darimu, dan malah menyerapmu? Dia selalu ingat bahwa kekuatan lelaki tua itu diserap oleh orang ini. Tampaknya dia bersedia. Mendengar ini, bintang bencana itu tidak bisa menahan tawa. "Tuan, jangan khawatir. Di klanku, tidak ada yang lebih mulia dariku. Aku selalu menjadi orang yang menyerap orang lain. Berhenti bicara omong kosong, datang dan coba nanti." Lin Shen membuat kesimpulan akhir. Kemudian, dia perlahan-lahan sadar kembali dan berkata kepada kepala biara Puhui, "Kepala biara, aku punya metode pengobatan. Aku harap kau dapat membantuku melindungi hukum dan menjaga dari hal-hal aneh dan ganjil." "Kau punya metode? Hebat." Kepala biara Puhui sangat gembira. "Baiklah, jika kau butuh sesuatu selanjutnya, katakan saja padaku secara langsung." Lin Shen menyipitkan matanya, berpikir. Terakhir kali, bintang bencana itu berkata bahwa dia akan menceritakan semuanya ketika kekuatannya lebih maju. Dan jika penyerapan kali ini berhasil, dia tidak akan punya alasan untuk merahasiakannya dariku, kan? Setelah beberapa saat, Buddha kecil itu masuk. Dia memegang sebuah kotak di tangannya, dengan beberapa makanan sederhana di atasnya. Bubur putih, acar, dan roti kukus. Wah, ini benar-benar ringan. Kepala biara Puhui mengambil roti kukus itu dan memakannya, matanya sesekali melirik Buddha kecil. "Guru, apakah ini tidak sesuai dengan selera Anda?" Buddha kecil berpikir bahwa rasa dari apa yang dia buat sedikit lebih buruk. "Kondisi di sini terbatas, jadi saya hanya bisa membuat beberapa hal biasa." "Tidak, Yanxin, saya baru saja berbicara dengan Lin Shen, dan kebetulan dia bisa mengobati penyakit aneh ini di badanmu. Apakah kamu tidak mengalami sakit kepala yang hebat sesekali?" Lin Shen mengatakan bahwa ini terkait dengan energi spiritual terlarang. Dia akan membantumu mengobatinya selanjutnya. Kepala biara Puhui tertawa. Sebenarnya, Buddha kecil tidak tahu bahwa ada batu hitam di badannya. Dia hanya tahu bahwa setiap kali dia sakit, dia mengalami sakit kepala yang hebat setelah bangun tidur. Sekarang setelah mendengar bahwa Lin Shen dapat mengobatinya, hatinya sangat gembira. "Makanlah dulu." Lin Shen tersenyum tipis dan mengambil semangkuk bubur putih untuk diminum. Meskipun itu bukan ikan atau daging yang besar,
atau makanan lezat dari pegunungan dan laut, bubur itu benar-benar harum karena dimasak dengan kayu bakar. Setelah makan, kepala biara Puhui melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Buddha kecil untuk maju. Buddha kecil itu duduk bersila, dengan punggung menghadap Lin Sen dan kepala biara Puhui. Jika kalian dapat membantuku mengatasi akar penyakitku, maka Yansin akan berterima kasih. Buddha kecil itu menyatukan kedua tangannya, dengan ekspresi saleh di wajahnya. Lin Sen mengedipkan mata pada kepala biara Puhui, yang dengan lembut mengulurkan tangannya dan memompa energi di telapak tangannya ke punggung Buddha kecil itu, langsung mengejutkannya hingga pingsan. Kemudian, Lin Sen mengambil tindakan dan menekan leher Buddha kecil itu. Selanjutnya, terserah kalian, jangan mengecewakanku, katanya dalam hatinya. Om, bintang bencana di badan Lin Sen memasuki badan Buddha kecil secara langsung melalui kesadaran yang ditransmisikan oleh lengan Lin Sen. Dia berkeliaran dengan liar. Sambil berkeliaran, dia berkomentar, "Hei, bakatnya tidak buruk, meridian dan tulang di badannya tidak buruk, dan fisiknya tidak buruk. Sebenarnya sedikit lebih kuat dari sang guru. Yah, tetapi aspek lainnya jauh tertinggal." Bintang bencana berjalan sepanjang jalan dan tiba di segel. Merasakan cahaya Buddha yang menyilaukan di depannya, dia menyipitkan matanya sedikit. Yah, kekuatan Buddha memang memiliki banyak pengekangan bagi kita, seperti pola spiritual yang mengusir kejahatan. Kesadaran pemuda itu penuh perhatian, dan dia perlahan mengulurkan tangannya dan menusuk pola kekuatan Buddha. Swiss, cahaya keemasan yang cemerlang dan menyilaukan menyebar keluar. Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya, dan seluruh orang itu dengan cerdik masuk. Begitu dia masuk, wajahnya tiba-tiba berubah. Di depannya, napas yang dipancarkan oleh batu hitam itu benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Ini adalah, kesadaran pemuda itu sedikit bergetar, dan matanya membeku. Di depannya, wajah seorang pemuda perlahan muncul dari batu hitam. Setelah kesadarannya muncul sepenuhnya, ia menatap pemuda itu secara langsung. Wah, bukankah ini tuan muda ketiga yang paling tidak berguna di keluarga kita? Menarik sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Pemuda di seberangnya perlahan menunjukkan senyum yang berlebihan setelah melihat pemuda itu. Sangat jahat dan aneh. Ao Ziqian, apakah itu kamu? Pemuda itu berkata dengan dingin, ketika kita meninggalkan keluarga dan pergi ke benua 9 surga, kita bersumpah bersama bahwa kita tidak akan pernah menggunakan perbedaan energi spiritual kita untuk menimbulkan masalah di dunia lain. Kita di sini untuk berlatih, melekat pada badan kultivator di dunia ini, tumbuh bersamanya, dan berlatih bersama. Inilah tujuan kita. Tetapi kamu, dan Ao Heksuan di belakangmu, telah bertindak gegabah dan mencemari sumber energi spiritual di dunia ini, sehingga bersama dengan anggota suku kami yang lain, kamu telah terdaftar sebagai bintang bencana. Pemuda itu berkata dengan marah, dan semakin dia berbicara, semakin bersemangat dia, kamu dengan sengaja menyebabkan kekacauan dan merusak dunia ini untuk kepentingan egoismu sendiri. Jika masalah ini dilaporkan kembali ke keluarga, kamu pasti akan dihukum. Saya katakan, tuan muda ketiga, ingatlah untuk berhati-hati saat berbicara. Senyum di wajah Ao Ziqian menjadi semakin nakal. Ao Heksuan yang kamu sebutkan adalah kakak tertuamu dan pewaris pertama keluarga. Pemuda itu berkata dengan marah, ini adalah saat yang kritis bagi kelangsungan hidup keluarga. Keluarga itu akan segera berakhir, tetapi kamu masih menggunakan status pewaris untuk menekanku. Kamu mengabaikan aturan, tetapi berbalik dan menyalahkanku. Ya, justru karena keluarga akan riyuntuh, maka kita harus menyerap energi asli dengan segala cara untuk menghidupkan kembali keluarga. Ao Ziqian tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju dan mensibir, lagi pula, apakah keluarga ini dapat bertahan atau tidak tergantung padamu, tuan muda ketiga, darah bangsawanmu benar-benar terbuang sia-sia untuk orang sepertimu. Tanda tanya, apa yang kau inginkan? Tatapan mata pemuda itu dingin dan tajam. Aku sudah merencanakan sejak awal dan melekatkan diriku pada badan yang sempurna ini, tetapi sayangnya selalu ada seekor keledai tua botak yang menindasku. Jika aku menyerap dan melahap darahmu hari ini, keledai tua botak itu tidak akan dapat lagi menindasku. Selanjutnya, aku akan menghancurkan segel dan menempati badan itu sepenuhnya, dan kemudian mendapatkan sumber energi spiritual di dunia ini. Ao Ziqian tertawa terbahak-bahak, pertama-tama, mencemari dunia ini,
dan kemudian mengandalkan karakteristik energi spiritual kita sendiri untuk terus menyerang kekuatan lain. Setelah dunia ini secara bertahap mencapai puncaknya, kita akan mengambil sumber energi spiritual. Mulai sekarang, tidak ada yang akan dapat menghentikan garis keturunan Tuan Muda tertua. Kebangkitan kita pasti akan mengembalikan kejayaan keluarga. Kau ingin menyerapku? Pemuda itu berteriak dengan marah. Ao Ziqian, kamu sangat sombong, akui identitasmu di antara aku. Mengenali, maaf, aku melahapmu hari ini, siapa yang tahu? Ao Ziqian tertawa terbahak-bahak, niat membunuh yang kuat melintas di matanya, dan dia melangkah maju untuk membunuh. Kebetulan aku telah ditekan oleh keledai tua botak itu sampai menjadi gila. Kamu adalah satu-satunya jalan keluarku saat ini. Selama aku menyerapmu, aku akan memiliki perjalanan yang lancar di masa depan. Pemuda itu juga sangat kesal, dan bertabrakan dengan pihak lain. Dua kesadaran bertarung bersama, gelombang udara melonjak. Wajah Lin Sen sedikit dingin. Karena dia terhubung dengan kesadaran bintang bencana, semua yang dilakukan dan dialami pihak lain disajikan di bawah matanya. Pihak lain memang dari suku yang sama dengannya. Selain itu, mereka berasal dari garis keturunan yang berbeda, dan tampaknya ada konflik yang sengit. Saat ini, pihak lain benar-benar ingin melahapnya dengan cara yang lebih tinggi. Hal ini membuat Lin Sen merasa bahwa segala sesuatunya sedikit di luar kendali. Ini lebih rumit dari yang dibayangkannya. Lin Sen, bagaimana? Di sampingnya, kepala biara Puhui tampak gugup. Baginya, Buddha kecil adalah penerus yang telah ia kembangkan dengan segala upayanya. Tidak peduli apapun, ia akan mengolah pihak lain untuk tumbuh sampai ia benar-benar menguasai Gunung Qianfo. Saat ini, keadaan memang sedikit merepotkan dan rumit, tetapi ia juga percaya bahwa solusinya akan ditemukan pada akhirnya. Lin Sen mengangguk, saat ini, aku sedang menghadapi kesadaran batu hitam secara langsung. Lawannya juga sangat kuat, butuh beberapa saat untuk mengetahui pemenangnya. Kepala biara, Anda harus siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Ketika aku tidak dapat bertahan, Anda harus membantuku sesegera mungkin. Oke, Kepala biara Puhui mengangguk. Lin Sen memejamkan matanya dan diam-diam merasakan situasi pertempuran di badan Buddha kecil. Harus dikatakan bahwa Ao Ziqian memang kejam. Setiap tabrakan sangat ganas, seperti binatang buas, bahkan jika ia melukai dirinya sendiri, ia akan mencabik sepotong besar daging darimu. Jelas sekali, dia sudah menahannya terlalu lama dan tidak sabar untuk meninggalkan segel ini. Setelah keluar, dia bisa langsung menempati seluruh badan si kecil Buddha. Tuntun menghela napas, sebenarnya, batu ini cukup menarik. Jika dia mati, kesenangannya akan berkurang. Sang bijak agung mengangguk, ya, dan dia juga dapat menyerap energi spiritual terlarang, yang dapat sangat berguna di dunia yang aneh ini. Baiklah, kalau begitu aku akan mencoba. Si rambut merah muda memejamkan mata dan mendesak kekuatan jiwanya. Gelombang udara yang mengerikan mengembun di sepanjang badan Lin Sen, dan tiba-tiba disuntikkan ke dalam badan Buddha kecil itu. Dalam sekejap, kekuatan lain bergabung dalam pertempuran. Ao Ziqian jelas tidak menyangka bahwa kekuatan jiwa yang kuat lainnya akan langsung bergabung. Awalnya, dia memang berada di atas angin, tetapi ketika kekuatan si rambut merah muda itu menyerbu masuk, situasinya langsung berbalik. Kekuatan tempur si rambut merah muda itu sendiri sangat kuat. Selama dia bisa dilindungi dalam pertempuran, dia pasti bisa mengandalkan kekuatan jiwa yang kuat itu untuk membuat orang tidak punya ruang untuk melawan. Kutu kupret, kamu benar-benar meminta orang lain untuk menyerangku bersama. Apakah kamu lupa ajaran keluarga? Ao Ziqian sangat marah. Dia telah ditekan oleh kepala biara Puhui selama bertahun-tahun, dan kekuatannya sendiri telah banyak hilang. Sekarang, dalam pertempuran sengit dengan lawan, dia berhasil diserang oleh kekuatan jiwa lain. Dengan cara ini, situasi yang baik condong ke pihak lain. Sekarang, kamu tahu bagaimana menggunakan keluarga untuk menekanku. Pemuda yang berubah menjadi bintang bencana itu menggertakkan giginya. Sebelumnya, kamu mengambil inisiatif untuk menyerangku dan mencoba melahapku. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, yang lain pasti tidak akan bisa mengatakan sepatah kata pun. Begitu suaranya jatuh, dia meraung dan menyerang dengan rambut merah muda. Mereka mengepung dan membunuh Ao Ziqian dari semua sisi, memaksanya ke dalam situasi yang putus asa. Hei, yang ketiga cukup kuat.
Seru Tuntun, sangat terkejut. Saudara Su, sebenarnya, dia selalu kuat, tetapi kamu berprasangka buruk terhadap mereka yang lebih cantik dan lebih tampan darimu, seperti yang ketiga, seperti aku. Kata Sage Agung dengan suara teredam. Mendengarkan kata-katanya yang jenaka, Tuntun tercengang. Benar saja, seorang pria harus diperlakukan dengan mata baru setelah 3 hari absen. Di masa lalu, Sage Agung tidak akan pernah mengucapkan kata-kata tajam seperti itu. Tampaknya dia benar-benar menyedot banyak IQ-nya. Lin Sen melihat pertempuran ini, matanya berkedip. Benar saja, setelah mencapai binatang fantasi tingkat 9, kekuatan tempur rambut merah muda itu sendiri telah meningkat pesat. Bersama dengan jiwanya sendiri, itu juga telah ditingkatkan secara substansial. Bagaimana jadinya jika ketiga harta hidup ini semuanya ditingkatkan ke tingkat ke-10 atau tingkat suci? Segala macam pikiran berkelebat di benaknya. Saat keduanya menyerang dengan lebih ganas, Ao Ziqian mulai berteriak, dan aura terlarang yang kuat di sekelilingnya mekar dan meluas dengan liar, mencapai titik yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Pada saat ini, wajah Buddha kecil itu sudah penuh dengan aura terlarang hitam. Ekspresinya cerah dan gelap, dan giginya terkatup rapat. Alisnya berkerut erat, dan dia sangat kesakitan. Kepala biara, Anda dapat mengambil tindakan, gunakan cahaya Buddha Anda untuk mengusir aura terlarang itu. Lin Sen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sekarang Ao Ziqian hampir kelelahan, tetapi dia masih bertarung. Jika kepala biara Puhui dapat mengambil tindakan saat ini, dia dapat menekannya secara langsung. Oke, kepala biara Puhui melihatnya sebelumnya dan merasa cemas di dalam hatinya. Sekarang dia akhirnya dapat mengambil tindakan, dia tidak ragu-ragu. Cahaya keemasan yang murni, hangat, dan cemerlang tiba-tiba mekar dari telapak tangannya, dan gelombangnya disuntikkan ke badan Buddha kecil itu. Setelah bertemu dengan cahaya Buddha, aura terlarang itu tiba-tiba mencair seperti es dan salju yang bertemu dengan api. Mendesis, area besar aura hitam terlarang menghilang dan terbakar menjadi potongan-potongan asap putih. Sang Buddha kecil gemetar, dan cahaya hitam di wajahnya dengan cepat menghilang. Pada saat ini, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dalam pertempuran sengit, menutupi seluruh badan mereka. Ao Ziqian adalah yang pertama menderita, dan dia berteriak dengan menyedihkan, "Ao Heli, kamu gila." "Aku gila." Wajah pemuda itu dingin. Dia juga menahan cahaya yang menyengat yang dibawa oleh cahaya keemasan, tetapi dia tidak bergerak, seolah-olah dia ingin mati bersama Ao Ziqian. Faktanya, napas Ao Heli sendiri lebih kuat, dan bahkan jika dia bersikeras, dia pasti bisa bertahan lebih lama dari pihak lain. Rambut merah muda membuat teriakan ceria. Cahaya Buddha ini dapat memengaruhi pihak lain, tetapi tidak padanya. Keterampilan kebangkitan, tombak roh. Rambut merah muda meraung, dan kekuatan jiwa di antara kedua alisnya langsung mengembun menjadi tombak, menusuk badan Ao Ziqian. Pada saat ini, di bawah penerangan cahaya Buddha, badan Ao Ziqian menjadi sedikit ilusi. Tampaknya dia akan menghilang kapan saja dan di mana saja. Bagaimana dia bisa bersembunyi? Tombak roh menusuk dahinya, membuatnya menjerit kesakitan. Sosoknya seperti ilusi dan terpaku di sana. "Giliranmu." Pria berambut merah muda itu mundur selangkah dan memberi isyarat kepada Ao Heli untuk mengambil tindakan. Ao Heli bergegas maju, menatap cahaya Buddha yang cemerlang, dan membunuh Ao Ziqian. Dari matanya, tatapan dingin, tegas, dan tegas mekar. "Kamu bilang aku sia-sia. Kalau begitu hari ini, aku akan menelanmu secara langsung, sehingga kamu akan tahu konsekuensi memprovokasi aku." Kepala biara, berhenti. Lin Sen dan pria berambut merah muda itu selaras satu sama lain. Ketika dia melihat Ao Heli bergegas keluar, dia segera membuka mulutnya untuk memberi isyarat. Kepala biara Puhui bereaksi dengan cepat dan langsung membubarkan pemutar cakram optik Buddha dengan punggung tangannya. Ao Heli langsung menyerang dan membunuh tepat di depan Ao Ziqian, mencengkeram lehernya, dan menekannya dengan keras ke tanah. "Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menelanku. Aku akan menelanmu terlebih dahulu." Tatapan mengerikan terungkap di mata Ao Heli. "Tuan muda ketiga, jangan bunuh aku. Aku bisa menyerah padamu." Ao Ziqian ketakutan. Garis keturunan pihak lain dapat menekannya. Jika dia melakukan ini, dia akan ditelan oleh pihak lain. Jadi, dia memohon belas kasihan dengan panik, berharap pihak lain akan melepaskannya. Namun pada kenyataannya,
Ao Heli kejam dan tidak berperasaan, dan tidak peduli apa yang dipikirkan atau dipikirkan pihak lain. Swiss. Dia menusukkan jarinya ke alis pihak lain, lalu mengaktifkan kekuatan hisap yang mengerikan dan mulai menyerap. Ao Ziqian awalnya menjerit kesakitan, tetapi seiring berjalannya waktu, dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia berubah menjadi genangan lumpur dan jatuh ke tanah, tidak bergerak. Kemudian, badan, jiwa, dan aura terlarangnya semuanya diserap oleh Ao Heli. Cahaya keemasan di sekitarnya perlahan menghilang karena kehilangan target penyegelannya, membentuk banyak pola Buddha yang kabur. Di luar, mata kepala biara Puhui tiba-tiba berbinar gembira, dan dia berkata dengan gembira, formasi di dalam telah hilang, yang berarti kesadaran di batu hitam telah dibersihkan, dan Yan Xin terselamatkan. Lin Sen juga tersenyum tipis dan mengumpulkan kesadaran Ao Heli dan Fen Mao. Untungnya, aku telah menyelesaikan misiku. Lin Sen menundukkan tangannya, selanjutnya, Buddha kecil itu harus tidur selama beberapa jam. Ketika dia bangun, semuanya akan kembali normal, dan dia tidak perlu lagi menderita karena kesadaran itu. Kepala biara Puhui sangat gembira, Lin Sen, kamu tidak hanya menyelamatkan hidupku, tetapi juga menyelamatkan nyawa muridku. Kebaikan ini sulit untuk dibalas. Kepala biara, kamu terlalu baik. Aku juga dari Gunung Qianfo. Anggota keluarga saling membantu. Tidak perlu berputar-putar. Lin Sen melambaikan tangannya dan tidak mau menerima pujian atas hal itu. Karena dia akan bertanya kepada Ao Heli tentang seluk-beluk semua ini. Apa yang sedang terjadi? Kepala biara Puhui tahu apa yang diinginkan Lin Sen, dan dia tidak ragu-ragu. Dia berkata langsung, Lin Sen, kamu telah membantu kami. Ketika kamu kembali, jika kamu ingin mempelajari metode rahasia Gunung Qianfo, bicaralah saja. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Terima kasih, kepala biara. Mata Lin Sen berbinar. Itulah yang aku inginkan. Kali ini, Lin Sen tidak pergi. Dia menemukan ruang sayap dan masuk untuk berlatih. Pada saat yang sama, dia juga harus menanyakan masalah ini dengan jelas. Setelah memasuki ruangan, kesadaran Lin Sen langsung tenggelam ke dalam ruang ilusi dan berkomunikasi dengan Ao Heli. Ceritakan padaku tentang itu. Ao Heli tidak mengebor batu hitam itu. Dia ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum pahit, Guru, awalnya saya ingin merahasiakannya dari Anda untuk beberapa waktu, tetapi karena Anda sudah mengetahuinya, tidak perlu bagi saya untuk merahasiakannya lagi. Saya memang bukan dari benua Jiutian, saya turun dari dunia lain, dunia itu disebut Alam Tianyuan. Alam Tianyuan. Ini adalah pertama kalinya Lin Sen mendengar hal ini, dan ekspresinya memadat, kalau begitu benua Jiutian kita. Alam Tianyuan adalah dunia dengan tingkat yang lebih tinggi, sangat luas, dan ada banyak orang kuat. Mirip dengan benua Jiutian, itu hanyalah benua biasa yang melekat pada alam Tianyuan. Ao Heli menjelaskan, sederhananya, benua Jiutian seperti cabang yang menjulur dari batang pohon. Setiap cabang mewakili benua yang berbeda, dan alam Tianyuan adalah batangnya. Jadi, orang suci yang dibawa oleh Kaisar Guguk itu juga berasal dari alam Tianyuan. Lin Sen berkata dengan tatapan dingin di matanya. Ya, benar. Ao Heli mengangguk dan mendesah, biarkan aku menceritakan tentang diriku. Aku berasal dari klan meteorit alam Tianyuan. Klan kami tidak memiliki badan fisik tertentu dan bergantung pada makhluk lain untuk hidup. Hanya ketika kau mencapai tingkat orang suci, kau dapat memadatkan badan fisikmu. Lin Sen memang sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Ao Heli. Namun, dunia ini penuh dengan keajaiban. Benua Jiutian saja sudah sangat luas, jadi bisa dibayangkan bahwa alam Tianyuan pasti lebih besar lagi. Kami, klan meteorit, diserbu oleh musuh asing dan menjalani kehidupan yang sangat sulit. Kami tidak punya pilihan selain bersembunyi di 10.000 gunung untuk bertahan hidup dan bertahan hidup. Aku adalah tuan muda ketiga dari klan meteorit, Ao Heli. Ao Heli menghela napas, cara kultivasi klan meteorit kami sangat istimewa. Setiap orang dapat memilih benua yang berbeda untuk dilahirkan, seperti bintang yang mendarat. Kemudian jiwa kami akan mencari makhluk hidup di benua itu, melekat pada mereka, berlatih bersama mereka, menjadi lebih kuat bersama, dan terus-menerus menyerap energi spiritual di benua itu untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka sendiri. Setelah mencapai tingkat orang suci, mereka akan memadatkan badan mereka dan kembali ke suku untuk melayani suku. Ini, benar-benar agak aneh.
Dia menggaruk kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar cara kultivasi seperti itu. Aku mendengar percakapanmu dengan Ao Ziqian sebelumnya. Alasan mengapa benua 9 surga tercemar dan terkikis oleh energi spiritual terlarang juga terkait denganmu, benar? Lin Sen bertanya dengan dingin, mungkinkah kalian, klan meteorit, adalah sekelompok bencana? Tuan, bukan itu masalahnya. Ao Heli menjelaskan dengan tergesa-gesa. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba meniru tindakan Lin Sen untuk memegang dahinya. Akibatnya, dia tertusuk tanduk di dahinya. Wajahnya sedikit berubah, dia batu kering, dan dengan tenang menarik tangannya, berpura-pura tenang. Sebenarnya, energi spiritual kita sendiri memang agak kelebihan beban untuk benua kalian. Karena di alam Tianyuan yang luas, ada banyak kelompok etnis dan makhluk, dan setiap orang juga menarik napas yang berbeda dari udara untuk berlatih. Sejujurnya, kita bukan manusia, kita milik aliansi monster, jadi energi spiritual kita sendiri secara alami datang dengan beberapa tabu dan keanehan. Ketika kita berada di alam Tianyuan, karena aturan seluruh dunia terlalu besar, energi spiritual yang kita kembangkan tidak berpengaruh sama sekali, tetapi ketika kita sampai di benua di bawah, itu berbeda. Kekuatan aturan benua ini tidak kuat, dan semua makhluk hidup bergantung pada sumber energi spiritual untuk berlatih. Begitu ada makhluk seperti kita, mereka akan memulai dengan sumber energi spiritual dan mencemarinya sepenuhnya. Pernyataan ini penuh dengan informasi. Lin Sen mengulurkan tangannya dan mengusap pelipisnya. Apa itu aliansi iblis barbar? Itu adalah aliansi ras alien yang dipimpin oleh iblis dan barbar. Ao Heli berkata, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa di alam Tianyuan yang luas, berbagai kelompok etnis tersebar padat, dan ras manusia adalah yang paling kuat dan paling mendominasi di antara mereka. Ras alien yang tersisa secara alami akan bersatu untuk melawan ras manusia. Iblis dan barbar memimpin dan membentuk aliansi iblis barbar, dan suku meteorit kita juga bergabung. Energi spiritual yang dibudidayakan oleh suku kita cenderung gelap, tabu, dan aneh, tetapi tingkat pencemarannya berbeda. Di alam Tianyuan, ini tidak kentara, tetapi di benua Jiutian, berbeda. Untuk menjelaskannya secara sederhana, ini seperti setetes tinta yang menetes ke dalam kolam. Sebagian besar kolam akan ternoda hitam. Ao Heli mendesah, awalnya, praktik ini benar-benar dilarang keras di suku meteorit kita. Aku tidak menyangka bahwa Ao Ziqian akan melakukan hal-hal yang tidak bermoral ini atas perintah kakak tertuaku Ao Heksuan. Aku penasaran. Lin Sen mengangkat alisnya, apakah kamu berpura-pura baik, atau memang itu sifatmu? Secara logika, suku meteoritmu telah bergabung dengan aliansi monster, jadi sampai batas tertentu, kamu pasti bukan orang baik, setidaknya kamu menentang kami manusia. Ya, Ao Heli tidak membantah ini. Jika begitu, mengapa kamu seperti ini? Lin Sen menyipitkan matanya dan menatap pihak lain dengan saksama. Dia harus menanyakan semua pertanyaan dengan jelas sebelum dia bisa merasa tenang. Kami bergabung dengan aliansi monster karena tidak berdaya. Faktanya, nenek moyang kami adalah cabang manusia. Sayang sekali cara kultivasi khusus kami tidak ditoleransi oleh manusia. Kami bergabung dengan aliansi monster hanya untuk bertahan hidup. Ao Heli menghela nafas, alam Tianyuan yang besar terbagi menjadi beberapa kekuatan yang kuat, aliansi monster dan ras manusia. Ras manusia tidak dapat mentolerir kami, jadi kami hanya dapat beralih ke aliansi monster. Kalau tidak, saya khawatir siapapun yang melihat kami akan berani menggertak kami. Tapi kami benar-benar tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginan langit dan bumi. Aturan klan meteorit kami masih sangat ketat. Di alam Tianyuan, ada total 7 negara bagian. Beberapa negara bagian dikendalikan oleh ras manusia, dan beberapa negara bagian dikendalikan oleh aliansi monster. Tetapi ada negara lain di mana semua jenis kekuatan, besar dan kecil, bercampur. Karena banyak masalah sejarah, baik ras manusia maupun aliansi monster tidak mau campur tangan di sini. Banyak ras manusia dan aliansi monster hidup berdampingan di sini. Tidak ada sinar matahari di sini selama bertahun-tahun, dan malam hari 3 kali lebih panjang daripada siang hari, jadi itu disebut negara malam abadi. Dan kami, klan Bintang Jatuh, adalah kelompok yang tinggal di negara malam abadi ini. Dia menjelaskan kepada Lin Sen dengan sungguh-sungguh. Alam Tianyuan, negara bagian Yongye, Gunung 100.000. Lin Sen mengerutkan kening, mencerna istilah-istilah ini. Dari ekspresi Ao Heli,
terlihat bahwa dia tidak berbohong. Dia telah melekat pada badannya begitu lama, dan tidak melakukan apapun yang memengaruhinya. Meskipun ini tidak berarti bahwa Auheli adalah orang baik, setidaknya itu menunjukkan bahwa dia tidak berniat menyakitinya. Karena itu, Lin Sen juga mulai menerimanya. Klan meteoritmu menghadapi bahaya, dan sekelompok murid turun ke berbagai benua untuk berlatih, berharap bahwa setelah alam mereka sendiri ditingkatkan dan mereka mencapai tingkat orang suci, mereka akan membentuk badan fisik mereka dan kembali ke klan untuk berkontribusi pada kebangkitan klan. Lin Sen menyipitkan matanya, dan kamu, dan kakak tertuamu Ao Heksuan, keduanya memilih benua 9 surga. Ya, mata Auheli berbinar, tetapi begitu dia datang, dia mencemari sumber energi spiritual di dunia ini, karena jika kita melakukan ini, energi spiritual yang kita miliki dapat dengan mudah mengatasi energi spiritual terlarang. Inilah sebabnya mengapa aku dapat menyerap energi spiritual terlarang di badan monster-monster itu. Kakak tertuamu Ao Heksuan ingin menggunakan metode ini untuk mencapai puncak selangkah demi selangkah. Lin Sen bertanya lagi. Tidak, itu benar. Auheli menggertakkan giginya, dia selalu sangat ambisius. Sejak dia mulai menginfeksi sumber energi spiritual di dunia ini, aku dapat melihat bahwa apa yang dia rencanakan jelas bukan hanya alam seorang suci. Jadi, mata Lin Sen perlahan berubah dingin, berapa banyak orang dari klan meteor sepertimu yang memiliki kesadaran diri telah mendarat di benua Jiutian. Auheli memejamkan mata dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, seharusnya ada 7 atau 8 orang. Namun, tidak semua orang bisa bertahan hidup dengan sukses, seperti yang kutemui di sarkofagus perunggu. Dia berasal dari garis keturunanku, tetapi karena dia memilih orang yang salah saat melekatkan diri pada badan, dia tidak membuat kemajuan apapun. Setelah memberikan semua energi spiritual terlarang kepadaku, dia kembali lebih dulu. Juga, seperti Ao Ziqian, dia juga disegel oleh biksu tua, yang mengakibatkan dia tidak dapat melarikan diri selama bertahun-tahun, jadi tidak ada kemajuan. Pada akhirnya, hanya ada 3 atau 4 orang yang dapat bertahan hidup dan berkembang. Analisis Auheli masih sangat akurat. Bagaimana dengan pecahan batu hitam biasa itu? Yang ada di tangan Night Demon, yang dapat menyerap energi spiritual terlarang dan merusiak orang. Lin Sen bertanya lagi, jika hanya 7 atau 8 orang yang turun, maka pecahan batu hitam di tangan Night Demon saja akan lebih banyak dari ini. Itu adalah pecahan yang jatuh dari kita. Mereka tidak memiliki kesadaran dan hanya dapat menyimpan energi spiritual terlarang. Aku juga menyerap beberapa bagian sebelumnya. Sekarang aku hanya membutuhkan bagian terakhir. Aku dapat memulihkan seluruh badanku. Auheli menceritakan semua yang diketahuinya. Jadi begitu. Lin Sen menyipitkan matanya, dan matanya berkedip, dan dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan penting. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kakak tertuamu Ao Heksuan kejam dan ingin menaklukkan seluruh benua Jiutian, jadi badan siapa yang dia tempelkan? Juga, apakah kondisinya saat ini adalah hidup berdampingan atau mencuri jiwa? Duar, ketika ini dikatakan, tidak hanya Auheli, tetapi juga Tuntun dan Daseng tercengang. Ya, masalah ini sangat penting. Tuntun menepuk kepalanya dan berseru, klanmu dapat hidup berdampingan dengan para kultivator dan mencuri jiwa orang. Jadi, bagaimana situasi kakak tertuamu Ao Heksuan saat ini? Jika kamu ingin mencoba menjadi yang terkuat di benua 9 surga dan mengumpulkan semua sumber daya, jelas, mencuri jiwa adalah cara terbaik. Meskipun sang bijak agung berbicara perlahan dan tidak banyak bicara, dia pandai berpikir. Apa yang dia katakan seringkali sangat bermakna. Beberapa orang saling memandang, dan sebuah nama muncul di benak mereka. Apakah itu dia? Mata Lin Sen bersinar dengan cahaya dingin. Aku tidak tahu, tetapi itu sangat mungkin. Tuntun mengangguk. Meong, kami tidak punya bukti saat ini hanya tebakan. Rambut merah muda menjilati bantalan kecil di telapak kakinya, itu bisa saja dia, bisa saja orang lain, dan bisa saja siapa saja di sekitar kita. Jika kamu mendekati seseorang yang dirasuki dan dicuri jiwanya oleh Ao Heksuan, dapatkah kamu mendeteksinya? Lin Sen menarik kembali tatapannya dan tampak serius. Aku tidak berani mengatakan. Auheli menggelengkan kepalanya, bagaimanapun, metode kakak laki-lakiku jauh lebih kuat daripada milikku, dan aku telah disegel di tanah suci untuk beberapa waktu, jadi aku tidak dapat mengejar kakak laki-lakiku dalam hal perkembangan atau pertumbuhan. Singkatnya,
Ini masalah besar. Lin Sen menyadari bahwa selain Kaisar Jingyuan, ada juga Ao Heksuan. Ambisi Kaisar Jingyuan mungkin hanya untuk memerintah Zhongshu. Namun, Ao Heksuan ingin menjadi satu-satunya eksistensi tertinggi di seluruh benua Jiutian. Ini adalah dua masalah yang sama sekali berbeda. Yah, mungkin juga untuk bergabung menjadi satu. Namun, sebelum kebenaran terungkap, semuanya hanya bisa ditebak. Sepertinya masalah yang dihadapi oleh seluruh benua Jiutian jauh lebih banyak dari yang kita bayangkan. Lin Sen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Namun, dia juga berterima kasih pada dirinya sendiri atas perjalanan ke kuil Jinyin ini. Jika dia tidak datang ke sini, mustahil untuk menyelamatkan kepala biara Puhui, dan semuanya akan berkembang ke arah yang diharapkan oleh orang suci iblis malam. Buddha kecil itu akan terbunuh, dan Ao Ziqian di badannya akan sepenuhnya dilepaskan dan berkeliaran di benua Jiutian. Dewa tahu siapa yang akan menempel padanya selanjutnya. Dan mustahil bagiku untuk mendapatkan keterampilan Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Aku tidak bisa terus menjadi lebih kuat. Yang terpenting adalah butuh waktu lama bagiku untuk mengetahui hal-hal yang dikatakan Ao Heli. Terkadang, pilihan itu sangat penting. Lin Sen senang karena dia punya ide ini saat itu. Hah, Lin Sen mengusap alisnya, terlalu rumit. Aku tidak bisa berpartisipasi dalam semua ini untuk saat ini. Sekarang aku hanya bisa menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ada beberapa hal dalam Dharma Buddha Gunung Qianfo. Ingatlah untuk lebih banyak berlatih. Tuntun tertawa. Lin Sen, aku juga ingin mencoba berlatih. Sang Sage Agung tiba-tiba berbicara, dan sedikit harapan muncul di wajahnya. Tetapi dia juga sedikit khawatir bahwa dia tidak akan berlatih dengan baik. Kau juga ingin mempraktikkan agama Buddha. Lin Sen merasa ini menarik. Baiklah, saat aku benar-benar memahami seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan, aku akan memberikannya kepadamu. Lalu, kita bisa berlatih bersama. Cek, monyet, lupakan saja. Dengan pemahamanmu, kau masih ingin mempraktikkan agama Buddha. Tanda tanya. Tuntun cemberut, jelas-jelas meremehkan Sang Bijak Agung. Namun, Sang Bijak Agung tidak peduli dengan penilaiannya, dia hanya mengepalkan tinjunya, sedikit serius. Bahkan dia sendiri tidak tahu. Itulah pilihannya yang tidak mencolok hari ini. Itu benar-benar menciptakan kera Buddha yang menakutkan di masa depan, dengan agama Buddha yang tak terbatas dan keselamatan universal. Lin Sen membuka buku yang mencatat seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang cemerlang meledak dan dengan cepat mengembun ke tengah alisnya. Cahaya itu menyala, dan suhu yang menyengat menyebar ke seluruh badannya. Dalam pikiran Lin Sen, banyak cahaya dan bayangan, gerakan muncul dan berkembang di dalamnya. Adegan demi adegan, semuanya tercetak dalam benaknya. Apakah ini seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan? Itu memang memiliki misteri yang dalam. Hati Lin Sen terguncang. Jika seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan ini benar-benar dihitung, itu pasti tidak kalah dengan seni bela diri tingkat semi-suci. Dengan peningkatan alam seseorang, badan akan menjadi lebih kuat. Vajra yang tidak dapat dihancurkan, kebal terhadap semua racun. Ketika menghadapi roh jahat, itu bahkan dapat mekar dengan kekuatan Buddha yang luar biasa dan kuat. Benua 9 surga sekarang telah diserbu oleh roh-roh jahat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak monster akan menyerbu ke dalam malam, menyatu dengan malam, dan menjadi bagian dari keanehan. Kecuali jika sumber energi spiritual dapat dibalik, jika tidak, akan ada lebih banyak monster di benua 9 surga di masa depan. Bagaimanapun, seluruh benua begitu besar sehingga mustahil untuk membunuh mereka semua hanya dengan membunuh mereka. Hanya dengan memecahkan masalah dari sumbernya dan secara mendasar monster dapat dikekang. Dan seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan ini sangat penting. Orang bijak agung, datang dan berlatihlah bersama. Lin Sen bersemangat. Dia langsung mengambil orang bijak agung dari ruang ilusi dan meletakkannya di depannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang bijak agung melepaskan wujud aslinya. Raungan, gelombang udara yang mengerikan menyebar kemana-mana. Pupil mata orang bijak agung bersinar dengan cahaya merah dingin, sedikit ganas, dan sedikit semangat juang. Dia ingin menghancurkan semua yang ada di depannya segera. Semangat juang yang kuat telah memengaruhi akal sehatnya sendiri. Inilah sebabnya, kecuali jika itu adalah pertarungan,
orang bijak agung jarang berubah menjadi wujud aslinya. Karena ketika wujud aslinya muncul, dia akan kehilangan sebagian akal sehatnya dengan mengorbankan peningkatan kekuatan tempurnya sendiri. Namun, di bawah cahaya Buddha keemasan yang bersinar, sang bijak agung secara ajaib menjadi tenang. Dia tidak lagi begitu maniak, mulai menyilangkan kakinya, dan perlahan-lahan menjadi tenang. Banyak kitab suci Buddha berterbangan di depannya, dan sang bijak agung mengamati dan menyerapnya dengan sangat hati-hati. Mereka berdua benar-benar mulai berlatih seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan pada saat yang sama. Lin Sen melirik sang bijak agung dengan sedikit terkejut. Awalnya dia mengira bahwa pihak lain hanya berbicara tentang latihan, atau paling lama 3 menit antusiasme, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar mengabdikan diri untuk itu. Sang bijak agung menutup matanya dan mulai berlatih seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan sedikit demi sedikit. Awalnya, dia tidak dapat menahan semangat juangnya yang maniak dan meraung berkali-kali. Tetapi dengan cahaya keemasan yang bersinar, emosinya menjadi stabil dan dia benar-benar mengabdikan diri untuk itu. Mengikuti kilatan cahaya, dia berlatih seluruh rangkaian seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan ini. Lin Sen menutup matanya dan merasakan berbagai gambar mengalir dalam benaknya. Untuk sesaat, perasaan misterius benar-benar muncul. Dirinya sendiri juga perlahan menari mengikuti gerakan Dharma Buddha. Langkah kaki harimau bagaikan naga, gajah harum menyeberangi sungai, seperti bayangan yang mengikuti, Buddha berbaring mendengarkan bunga plum. Kemudian, dari antara alisnya, cahaya terang bersinar dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat. Mungkin, ini adalah takdir terlahir bersama Buddha. Di luar kamar sayap, Buddha kecil akhirnya terbangun. Ia membuka matanya dan berkata dengan suara serak, "Guru, apa yang terjadi padaku?" "Yansin, Lin Sen membantumu menyembuhkan sakit kepalamu sebelumnya." Mata kepala biara Puhui bersinar dengan sentuhan kebaikan. "Sekarang, ia berhasil. Mulai sekarang, kau tidak akan pernah pingsan karena sakit kepala yang hebat. Masalah ini telah diserahkan. Ia menyembuhkanku." Buddha kecil juga terkejut. Masalah ini telah bersamanya selama bertahun-tahun dan tidak pernah benar-benar disembuhkan. Bahkan gurunya, kepala biara Puhui, tidak berdaya. Ia hanya bisa menekannya, tidak memberantasnya. Oleh karena itu, Buddha kecil tersiksa oleh masalah ini. Tidak seorang pun tahu apa masalah ini. Singkatnya, itu benar-benar menyebalkan. Sekarang, dengan bantuan Lin Sen, penyakitnya telah sembuh total. "Di mana Lin Sen? Aku ingin berterima kasih padanya." Buddha kecil itu melihat sekeliling dengan heran. Dia sedang berlatih seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan di sana. Kepala biara Puhui berkata sambil tersenyum, "Sejak awal, aku memperhatikan bahwa dia memiliki hati seorang Buddha. Bakatnya dalam agama Buddha jelas tidak kalah dengan bakatmu. Sayang sekali dia terlalu terikat dengan dunia dan tidak lagi cocok untuk ditahbiskan sebagai biksu. Namun, ini tidak memengaruhinya untuk menjadi murid luar Gunung Qianfo. Siapapun yang dapat dipuji oleh guru harus memiliki hati seorang Buddha yang jernih." Buddha kecil itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tentu saja, orang-orang dengan bakat yang baik dapat melakukan yang terbaik di jalan manapun. "Yansin, dia sangat tertarik dengan ajaran Buddha dan metode rahasia Gunung Qianfo kita. Terlebih lagi, kalian berdua seusia. Akan lebih baik untuk berkomunikasi dan menghubunginya lebih sering. Jika dia meminta nasihatmu tentang rahasia Buddha lainnya di masa depan, kamu tidak boleh menyimpannya untuk dirimu sendiri." Kepala biara Puhui memberi instruksi dengan serius. Tentu saja, Buddha kecil mengangguk, "Aku tidak akan menyembunyikan apapun darinya. Selama dia ingin belajar, aku akan memberitahunya semua yang aku tahu. Selanjutnya, aku akan meninggalkanmu di kota kekaisaran ini." Kepala biara Puhui berkata dengan lembut, "Ah, guru, apakah kamu tidak akan membiarkanku kembali ke Gunung Qianfo?" Buddha kecil tercengang ketika mendengar ini. "Mengapa kamu berpikir begitu?" Kepala biara Puhui tersenyum. "Kamu telah mempraktikkan ajaran Buddha di Gunung Qianfo selama bertahun-tahun. Kali ini aku mengajakmu turun gunung untuk melihat dunia ini. Hanya dengan mengalami lebih banyak hal di dunia ini, hatimu bisa tenang dan damai. Bagaimanapun, kamu sudah turun gunung, jadi sebaiknya kamu tinggal di sini sebentar dan berlatih di tempat yang paling makmur. Ini akan sangat meningkatkan kondisi pikiran dan kekuatanmu.
Sang Buddha kecil ragu-ragu, "Guru, saya tidak punya saudara di kota kekaisaran ini." "Tidak masalah, ikuti saja Lin Sen." Mata kepala biara Puhui berbinar, "Selama kamu mengikutinya, kalian berdua pasti akan saling melengkapi dalam latihan berikutnya. Ini akan memiliki efek saling memperkuat." Mendengar ini, Buddha kecil itu mengangguk. Memang, dia adalah yang terkuat yang pernah kulihat di antara generasi muda. Terakhir kali, bahkan aku bukan lawannya. Jika ada kesempatan di masa depan, aku ingin melawannya lagi. Ya, dan dia ada di kota kekaisaran, dan statusnya juga sangat jelas. Kepala biara Puhui tertawa pelan. Dia adalah penerus masa depan divisi penindasan iblis, dan dia memiliki sekelompok raksasa yang berdiri di belakangnya. Jika kamu bersamanya, setidaknya kamu tidak perlu khawatir tentang kultivasimu. Keluarlah dari waktu ke waktu untuk membunuh iblis dan jangan lupakan niat awalmu. Ikuti ajaran guru. Buddha kecil itu tampak serius. Tapi, ada satu hal, Yansin, kamu perlu ingat. Kepala biara Puhui terbatu kering, ekspresinya sedikit aneh. Kudengar Lin Sen pandai dalam segala hal, tetapi dia suka pergi ke rumah bordil untuk mendengarkan musik dan sering keluar masuk beberapa rumah bordil. Dalam hal ini, kamu tidak boleh belajar hal-hal buruk darinya. Ah, wajah cantik Buddha kecil itu sedikit memerah saat mendengarnya. Guru, tempat apa itu? Yansin tidak tahu. Lebih baik tidak tahu. Kepala biara Puhui mengangguk puas, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, pokoknya, kamu hanya perlu mengingat bahwa 3 sila utama biksu tidak boleh dilanggar. Begitu badanmu bocor, kultivasimu akan sangat berkurang. Kamu tidak boleh menganggapnya enteng. Wanita, semuanya harimau. Amitabha, aku mengingatnya. Buddha kecil itu menyatukan kedua tangannya, sangat saleh. Om, pada saat ini, cahaya keemasan yang cemerlang datang dari ruang dalam, bersinar ke segala arah. Kepala biara Puhui mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya. Ini adalah cahaya seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Belum lama ini dia berhasil berkultivasi. Buddha kecil itu juga tercengang. Meskipun seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan memang mudah untuk dipraktikkan, kesulitan yang sebenarnya adalah untuk meningkatkannya dari hari ke hari. Hanya dengan belajar keras, Anda dapat memperoleh hasil yang layak dengan cara ini. Namun, meskipun demikian, ia memahaminya terlalu cepat. Dari awal hingga akhir, hanya butuh waktu kurang dari setengah jam. Yansin, apakah Anda ingat berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mempraktikkan seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan ini? Kepala biara Puhui menyipitkan matanya dan menundukkan kepalanya untuk bertanya kepada Buddha kecil. Guru, saya membutuhkan waktu 1 hari saat itu. Buddha kecil itu menjawab dengan cepat. Suatu hari, bagi Buddha kecil, sudah menjadi yang terbaik dalam sejarah Gunung Qianfo. Tidak ada yang lebih cepat darinya. Seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan ini tidak diwariskan kepada semua orang. Hanya murid-murid yang sangat dihargai di Gunung Qianfo yang dapat mempraktikkannya. Jika bukan karena Lin Sen yang menyelamatkannya, menurut aturan, metode rahasia ini tidak akan pernah diwariskan kepada murid luar. Dia sangat cepat. Kepala biara Puhui berseru, dia beberapa tingkat lebih cepat darimu, Yansin. Setelah berkata demikian, kepala biara Puhui berdiri dan berkata sambil tersenyum, ayo, ikut aku masuk untuk melihat-lihat. Dia sudah menyelesaikan pelatihannya, jadi aku tidak takut mengganggunya. Mungkin masih ada beberapa hal yang belum dia selesaikan. Mari kita beri dia beberapa petunjuk. Kemudian, keduanya berjalan ke ruang sayap. Kepala biara Puhui mengulurkan tangannya dan mendorong pintu hingga terbuka, yang berderit. Pemandangan di dalam mengejutkan mereka berdua. Mereka melihat seekor kera setinggi 10 meter duduk bersila di sana. Karena rumah itu terlalu rendah, dia hanya bisa membungkuk dan meringkuk, tetapi dia menyatukan kedua tangannya dalam posisi yang saleh. Dia memejamkan matanya rapat-rapat, dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan sangat saleh. Dia menggumamkan sesuatu di mulutnya. Kepala biara Puhui mendengarkan dengan saksama, dan wow, yang dia bacakan hanyalah kitab suci Buddha. Ini, sang Buddha kecil juga tercengang, bukankah ini binatang fantasi Lin Sen? Aku ingat dia disebut sebagai orang bijak agung. Mungkinkah dia juga bisa mempraktikkan seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan? Ini memang belum pernah terjadi sebelumnya.
Kepala biara Puhui merenung sejenak. Yansin, rasakan cahaya Buddha yang saleh bermekaran darinya, cahaya keemasan bersinar, dan kehangatannya tidak biasa. Napas yang kita rasakan sebelumnya bukan dari Lin Sen, tetapi darinya. Dia, binatang fantasi, benar-benar dapat mempraktikkan seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan ke tingkat pemula dalam waktu setengah jam. Sang Buddha kecil benar-benar terkejut. Dia tidak meremehkan binatang fantasi itu, tetapi merasa bahwa bahkan bakatnya sendiri yang bagus membutuhkan waktu sehari. Jika itu Lin Sen, itu akan baik-baik saja. Bahkan binatang fantasi Lin Sen bisa begitu cepat. Itu terlalu menyedihkan. Kamu harus tahu bahwa dalam ajaran Buddha kita, semua makhluk adalah sama, dan semua hal dapat menjadi Buddha. Mata kepala biara Puhui berkilat penuh kegembiraan dan kegembiraan. Jika dia mengolah seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan dan berhasil, itu berarti rahasia Buddha kita bahkan dapat mengajarkan binatang fantasi. Benar, Buddha kecil mengangguk. Namun, dia juga dalam suasana hati yang rumit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang binatang fantasi yang mempelajari agama Buddha. Lihat, Lin Sen juga berlatih, tetapi kecepatannya sedikit lebih lambat daripada Sage Agung. Kepala biara Puhui menunjuk dengan tangannya, dan benar saja, di sisi lain ruangan, Lin Sen juga berlatih. Cahaya Buddha padanya tidak sekuat milik Sage Agung, tetapi juga sangat cemerlang. Om, dengan aliran udara yang kuat menyapu, Lin Sen bergegas maju dalam satu tarikan napas dan sepenuhnya memasuki pintu seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Ketika dia mengedarkan semua kekuatan Buddha di badannya dan perlahan membuka matanya, pemandangan di depannya sedikit mengejutkannya. Kepala biara, Buddha kecil, mengapa kamu ada di sini? Lin Sen menggaruk kepalanya dan tersenyum. Kami tertarik dengan aura kultivasi di dalam. Kami pikir Anda telah mengolah seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan dalam waktu singkat, tetapi tanpa diduga, itu adalah Sage Agung. Kepala biara Puhui tertawa, sungguh tidak terduga. Bahkan binatang buas fantasi dapat mempraktikkan ajaran Buddha kami. Telah dicatat dalam kitab suci Buddha kuno bahwa ajaran Buddha yang sejati adalah untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Tidak peduli apakah mereka manusia, setan, roh jahat, atau burung dan binatang buas, mereka benar-benar dapat melampaui dunia ini dengan mempraktikkan ajaran Buddha. Namun, mungkin kultivasi saya sendiri terlalu rendah, dan itu tidak pernah terpenuhi. Dia mengganti topik pembicaraan dan memuji, tanpa diduga, semua ini telah terwujud dalam Sage Agung. Bagaimana mungkin saya tidak bahagia? Lin Sen juga membungkuk, sedikit malu. Sebenarnya, ketika Sage Agung mengatakan dia ingin berlatih pada awalnya, saya tidak menganggapnya serius, mengira dia hanya bercanda, jadi saya tidak menyembunyikannya darinya. Tanpa diduga, dia benar-benar berhasil berlatih. Jangan salahkan aku karena mengajarkan ajaran Buddha secara pribadi. Sang bijak agung adalah saudaraku, bukan orang luar. Lin Sen agak malu. Semua ini sebenarnya adalah berkah tersembunyi. Siapa yang mengira bahwa sang bijak agung begitu berbakat dalam ajaran Buddha? Apa yang kau bicarakan? Kepala biara Puhui mengerutkan kening. Semua hal dalam kultivasi didasarkan pada takdir dan kebijaksanaan. Karena ia memiliki hubungan dengan sekte Buddhaku, itu berarti hari ini ditakdirkan untuknya. Selain itu, ia mampu berhasil dalam kultivasi dalam waktu yang singkat, dan kebijaksanaannya bahkan lebih kuat darimu. Kami di Gunung Qianfo bukanlah sekte lama yang berpegang pada cara lama. Semakin banyak orang jenius seperti ini, semakin baik. Lin Sen menghela napas lega setelah mendengar ini. Dapat didengar bahwa kepala biara Puhui benar-benar tidak bermaksud menyalahkannya. Mungkin, membiarkan sang bijak agung mempraktikkan ajaran Buddha juga merupakan kemajuan bagi Gunung Qianfo. Ini menunjukkan bahwa apa yang dijelaskan dalam kitab suci Buddha telah mulai terwujud dalam binatang fantasi untuk pertama kalinya. Lin Sen perlahan berdiri dan mengumpulkan kekuatannya sendiri. Duar, cahaya cemerlang mekar dan menyebar keluar, memaksa kekosongan bergetar terus-menerus. Dibungkus dalam suara gemuruh ini, ruangan itu dipenuhi dengan cahaya kemasan. Tidak buruk, sangat bagus. Kepala biara Puhui memuji berulang kali, dalam waktu sesingkat itu, kamu dapat mempraktikkan seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan ke tingkat ini, yang jauh lebih kuat dari Yansin. Namun, sang bijak agung jelas lebih kuat darimu. Tanda tanya, di sampingnya, Buddha kecil itu sudah mah tei rasa.
Satu orang yang lebih kuat dariku tidaklah cukup, tetapi dua dari mereka keluar sekaligus. Hah, sang bijak agung akhirnya membuka matanya, dan kilatan aura Buddha melintas di matanya. Cahaya keemasan ini cepat berlalu. Kepala biara Puhui melihatnya dan tidak bisa menahan kegembiraan. Dia baru berlatih agama Buddha selama setengah jam, dan dia sudah mengembangkan aura Buddha. Dapat dikatakan bahwa sang bijak agung jelas merupakan seorang jenius teratas di jalur Buddha. Bahkan, bakatnya bahkan lebih baik daripada Buddha kecil. Sang bijak agung, bakatmu benar-benar mengerikan, tetapi sangat disayangkan bahwa kamu adalah binatang buas dan harus mengikuti Lin Sen sepanjang waktu. Kalau tidak, aku benar-benar ingin mengundangmu ke Gunung Qianfo kami. Kepala biara Puhui mengatupkan kedua tangannya dengan wajah bersemangat. Sang bijak agung menggaruk kepalanya dan tertawa, aku sangat bersyukur bahwa kepala biara tidak mengejar pencurian agama Buddhaku. Mencuri. Kepala biara Puhui menggelengkan kepalanya, di dunia ini, selama itu melibatkan Buddha, tidak ada kata mencuri. Karena Anda dapat mempelajarinya, itu berarti Anda memiliki takdir pertemuan dengan saya, Buddha. Jika Anda tidak memiliki takdir pertemuan, bahkan jika 10.000 jilid kitab suci diletakkan di depan Anda tidak akan dapat memahaminya. Saat dia berkata, kepala biara Puhui mengeluarkan buku panduan lainnya. Ini, ada metode lain yang lebih cocok untuk Anda praktikkan, yang disebut Buddha teratai surga terbakar. Hebat sekali, keterampilan Buddha ini, bahkan biksu ini tidak pernah mempraktikkannya. Buddha kecil di sampingnya juga menunjukkan rasa iri. Mengapa? Apakah Anda iri? Kepala biara Puhui tertawa, mengeluarkan buku panduan lainnya dan menyerahkannya kepada Buddha kecil. Yansin, Anda melakukannya dengan sangat baik kali ini, jadi saya juga akan memberikan metode ini kepada Anda. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Kepala biara. Kedua orang itu dan segera membungkuk pada saat yang sama. Saat ini, langit hampir fajar, dan sebelum mereka menyadarinya, malam telah berlalu. Lin Sen, selanjutnya, aku punya satu hal lagi untuk diminta darimu. Kepala biara Puhui berkata dengan lembut. Kepala biara, apa maksudmu dengan meminta sesuatu? Lin Sen melambaikan tangannya berulang kali, katakan saja apapun yang kau inginkan. Selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak. Yansin, kali ini aku turun gunung, aku ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman di dunia fana. Awalnya, aku ingin mengumpulkan keinginan semua makhluk hidup untuk menekan, untuk menyembuhkan penyakitnya, tetapi karena penyakitnya telah disembuhkan, tidak perlu kembali ke gunung. Pengalamannya belum berakhir, aku ingin tahu apakah dia bisa mengikutimu dan berlatih bersama di dunia fana. Kepala biara Puhui bertanya dengan lembut. Ini hanya masalah kecil, tidak perlu disebutkan. Lin Sen tersenyum saat mendengarnya, kebetulan sekali aku kekurangan beberapa pembantu di divisi penindasan iblis. Jika Yansin bisa datang, itu pasti akan sangat membantuku. Kita bisa membunuh roh-roh jahat bersama dan membantu orang-orang. Terima kasih, Saudara Lin. Buddha kecil itu membungkuk berulang kali. Tidak perlu bersikap sopan. Aku setahun lebih tua darimu. Panggil saja aku Saudara Sen. Lin Sen melingkarkan lengannya di leher Buddha kecil dan tertawa. Baiklah, Saudara Sen. Buddha kecil mencoba beberapa saat dan akhirnya memanggil. Haha, oke, aku akan mengirimmu kembali ke divisi penindasan iblis saat fajar. Kepala biara Puhui sangat senang dan tertawa terbahak-bahak. Fajar menyingsing. Mereka bertiga meninggalkan kuil Jinyin dan menuju kota kekaisaran. Setelah kegilaan kemarin, prestise Lin Sen di kota kekaisaran jelas telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Kemanapun dia pergi, banyak orang dapat mengenalinya. Setelah kembali ke divisi penindasan iblis, Kepala biara Puhui menyatukan kedua tangannya dan berkata, kalau begitu, saya pamit dulu. Yansin, ikuti Lin Sen dan pastikan untuk belajar dengan baik dan pelajari lebih banyak kelebihan Lin Sen. Temperamenmu terlalu murni dan baik. Tidak apa-apa untuk bersikap baik, tetapi kamu perlu memahami tingkat kebaikannya. Jangan membuat kesalahan karena kebaikan. Guru, saya mengerti. Buddha kecil tahu bahwa mengikuti Lin Sen sekarang adalah pelatihan dan pengalaman belajar. Guru itu jelas ingin dia belajar darinya. Sekarang, melihat orang pertama di antara generasi muda Tianjiao, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Lin Sen. Ini jelas merupakan peningkatan. Setelah kepala biara Puhui pergi, hanya Lin Sen dan Buddha kecil yang tersisa.
Ayo pergi, saya akan menerimamu. Lin Sen tersenyum. Buddha kecil lahir di Gunung Qianfo. Tidak peduli temperamen atau kepribadiannya, dia sangat sederhana. Karena tetua Puhui menyerahkannya kepadanya, dia tentu akan senang dan tenang. Kuncinya adalah Buddha kecil itu kuat dan berbakat. Melihat kota kekaisaran, tidak ada Tianjiao seusianya yang dapat menandinginya. Tianjiao seperti itu yang mengikutinya dapat memberikan efek yang baik. Pada saat kritis, keberadaannya juga dapat menghalangi orang-orang dalam kegelapan. Ini adalah Buddha kecil dari Gunung Qianfo. Siapapun yang berani menyerangnya pasti akan menarik balas dendam dari seorang setengah suci bawaan. Dia juga dapat bertanya kepada Buddha kecil tentang agama Buddha dari waktu ke waktu dan membiarkannya mengajarinya cara berlatih. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu bukanlah kerugian. Halo, Tuan Lin. Halo, Tuan Lin. Lin Sen berjalan sepanjang jalan ke divisi penindasan iblis. Banyak pembunuh iblis mengambil inisiatif untuk membungkuk dan memberi hormat setelah melihatnya. Sekarang, Lin Sen bukan hanya pembunuh iblis tingkat pemusnahan, tetapi juga penguasa masa depan divisi penindasan iblis. Belum lagi para pembunuh iblis tingkat pertempuran ini, bahkan jika mereka juga pembunuh iblis tingkat pemusnahan, mereka harus menghormati Lin Sen. Tentu saja, Lin Sen tidak mengambil pujian untuk dirinya sendiri karena identitas ini. Tidak peduli siapa yang menyapanya, dia buru-buru membalas sapaan itu. Hampir semua orang memiliki kesan yang baik tentangnya. Dia berbakat, naik daun dengan cepat, dan menjanjikan di usia muda, tetapi dia masih sangat rendah hati. Melihat seluruh dinasti Yan Agung, dapatkah Anda menemukan seorang jenius seperti itu? Namun, banyak orang juga melihat Buddha kecil itu, sedikit penasaran. Mengapa dia kembali bersama Lin Sen? Lin Sen berjalan sampai ke lantai atas divisi penindasan iblis dan pergi menemui Chang Yunhou. Karena identitasnya saat ini, dia sudah setara dengan pembunuh iblis tingkat bayangan dalam hal kekuatan dan status, jadi kemanapun dia pergi, dia tidak perlu melapor, langsung saja masuk. Tuanku, Lin Sen mendorong pintu hingga terbuka dan membungkuk. Oh, Chang Yunhou berbalik. Ketika matanya tertuju pada Buddha kecil itu, matanya sedikit menyipit. Apakah Anda pergi ke kuil Jinyin untuk menangani apa yang terjadi tadi malam? Lin Sen mengangguk, ya, akulah yang menghancurkan konspirasi penguasa suci iblis semalam dan mencegahnya untuk berhasil. Kalau begitu dia, Chang Yunhou bertanya lagi. Lin Sen mengulang kata demi kata apa yang dikatakan kepala biara Puhui kepadanya. Yan Xin, temui Markis. Buddha kecil bergegas maju dan memberi hormat dengan kedua tangannya terkatup rapat. Begitu, Chang Yunhou tersenyum dan langsung menatap Lin Sen dengan tatapan yang berkata, kau benar-benar hebat. Ini untuk mengikat Gunung Seribu Buddha langsung ke kereta perangnya. Bahkan Kaisar Jingyuan tidak dapat melakukannya, tetapi sekarang kau telah melakukannya. Anak baik, Lin Sen mengerti, tetapi sejujurnya, dia benar-benar tidak melakukan apapun. Tidak peduli bagaimana kau memikirkannya, kepala biara Puhui lah yang memaksanya untuk datang ke sini. Namun, dia juga senang dan tenang. Kalau begitu kau akan tinggal bersama Lin Sen di divisi penindasan iblis selama beberapa hari ke depan. Chang Yunhou tersenyum, Sado, pergi dan atur tempat baginya untuk tinggal. Lin Sen, kau tinggallah. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Swiss, bayangan itu muncul tanpa suara. Ia berkata, silakan masuk. Mata Buddha kecil menyipit, dan ia bahkan tidak menyadari bahwa ada orang lain di sini. Benar saja, divisi penindasan iblis benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Bersambung.